Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTAK edisi 7 Juni 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan bahas IHSG, perkembangan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, khususnya saham energi yang hari ini mengalami kenaikan signifikan. Bagaimana kelanjutannya, berapa target naik berikutnya, kita akan bahas nanti di pertengahan akhir. Oke, untuk menyingkat waktu, agar durasi tidak terlalu panjang, kita langsung mulai saja dari IHSG. Jadi hari ini IHSG mengalami rebound setelah kemarin mengalami penurunan. Rebound hari ini sekitar 0,6 ya, sempat naik 1%, namun penutupan ternyata melemah ya, atau sedikit menurun sehingga penutupannya 0,63%. Untuk IHSG minggu ini menurut kami masih sama, yaitu di sini kita sudah jelaskan bahwa prediksi kami untuk IHSG masih akan bergerak di kisaran 7.200 sampai dengan 7.030, 7.040 dengan kecenderungan turun. Jadi pergerakannya di rentang 7.200 sampai dengan 7.040. Untuk penurunan kemarin sudah mencapai level 7.059 dan menurut kami dengan penutupan hari ini masih memungkinkan untuk IHSG melanjutkan penurunan, apalagi di bawah sini terdapat gap yang terbuka. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang sudah masuk di kolom komentar di FTAK edisi terakhir, edisi 6 Juni. Yang pertama kita akan membahas adalah ide saham dari Pak Hari Purwanto, SDPC, laporan keuangan kuartal 1 2022, IPS nanjak sekali. Oke, kita coba lihat secara fundamental dan teknikal secara singkat ya. Jadi SDPC ini sepertinya belum update di TradingView. Jadi terakhir di kuartal 4 2021, belum ada kuartal 1 2022. Lonjakan yang terjadi ya mungkin karena perbaikan kinerja ya. Jadi di sini belum update, jadi kita tidak bisa komentar terlalu banyak. Jadi sementara ini ya kinerja dari secara umum SDPC ini cukup mengalami pertumbuhan cukup positif dari tahun ke tahun sejak 2015 ya, sampai dengan di tahun 2021 ini kinerjanya mengalami peningkatan yang cukup stabil ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi bottom line pun juga di sini terlihat ada ya naik dan turun ya. Nah, kemungkinan karena yang disebutkan adalah IPS-nya tumbuh ya, kemungkinan ada perbaikan kinerja di kuartal 1 2022 ini. Sementara ini secara umum SDPC bagus ya secara fundamental. Kemudian kita lihat dari sisi teknikal. Sisi teknikal sendiri kalau kita lihat dari jangka menengah panjang, tentu saja kita melihat fundamental, kita cocokkan dengan pergerakan jangka panjang. Di sini memang cukup relevan dan inline ya pergerakannya di sini. Saat ini ya relatif memang pergerakannya tidak terlalu signifikan karena saham ini cenderung sepi dan tidak ada transaksi yang ramai, atau ya kita katakan saham sepi lah, tidak terlalu liquid juga kemungkinan. Nah, di sini kalau kita mengacu pada jangka panjang, kemungkinan saham ini akan uptrend sejalan dengan apa yang ada tadi fundamentalnya, dengan adanya upper shadow juga di 214, kemungkinan ini perlahan ya akan mengarah ke atas di 200-an ya. Begitu kira-kira. Di sini di TradingView belum ada update data terkait kuartal 1 2022, jadi kita penyebabnya apa dan sebagainya belum bisa berkomentar banyak karena saya juga tidak mempelajari sebelumnya SDPC ini seperti apa. Jadi kita akan lihat datanya di TradingView saja agar tidak salah ya, kita lebih baik tidak berkomentar. Yang jelas yang kita bisa lihat dari tahun ke tahun pertumbuhan revenue-nya cukup bagus, namun untuk bottom line-nya naik dan turun, dan kemungkinan adanya lonjakan kenaikan EPS itu juga disebabkan oleh memang bottom line-nya yang fluktuatif ya. Nah, di situ nanti kita akan bahas lagi kalau sudah ada update data di TradingView ya. Kalau misalkan ada yang tanya dan datanya sudah ada, kita akan bahas lebih dalam. Jelas secara harga saham menurut kami inline, kinerjanya relatif ya stabil, dan ya potensinya di sini ada upper shadow di 200-an, kemungkinan akan mengarah ke sana dalam jangka panjang. Oke, kemudian lanjut ke pembahasan saham berikutnya. Ide selanjutnya dari Bu Desi.
boleh dibahas saham TPMA untuk trading kira-kira bagaimana? Oke, TPMA. Oke, TPMA sekarang ini relatif mengalami ya kenaikan ya. Di sini kalau kita lihat kenaikan ini terjadi setelah dia keluar dari konsolidasi breakout dari 392. Ini adalah resist yang menjaga saham ini sejak 2021. Jadi kenaikan yang terjadi setelah breakout itu ada lonjakan transaksi karena ya market merespon pergerakan akan lebih baik apabila setelah breakout terbukti transaksi mengalami peningkatan. Untuk trading ya sekarang ini mungkin relatif ya sudah naik ya, tetapi kita harus lihat potensi dari saham ini secara utuh ya. Jadi kalau kita lihat saat ini TPMA itu berada di resist 486 yang bukan merupakan menurut kami ya, bukan merupakan target kenaikan terdekat ya. Target kenaikannya yang harusnya ideal untuk momentum pullback itu yaitu di level 600, level 0,3 ya, di 590 atau 600. Nah, perdagangan hari ini TPMA mengalami koreksi dengan volume kecil. Menurut kami ini merupakan proses. Bisa saja karena ini adalah tipikal saham yang relatif ya bisa dikatakan kadang nggak ada transaksi, kadang sepi dan sebagainya, kadang rame. Ya mungkin saja dia akan meretest support 450 untuk proses menuju 600. Sementara ini seperti itu, karakteristiknya super agresif. Misalkan ketika dia turun pun cukup pergerakannya cukup agresif ya. Jadi untuk trading mungkin kalau misalkan bagusnya dibeli di harga saat ini mungkin risknya sudah agak premium gitu ya. Kalau misalkan kita mengincar dari level konsolidasinya sekitar 16% dengan potensinya 28%. Jadi kalau bagusnya lagi memang tunggu ada retest di 450 setidaknya, itu akan sedikit mengurangi ya sekitar 12%. Atau bagusnya lagi kalau dia bisa retest kembali area 420 ke bawah ya di situ. Tapi bisa saja terjadi, namun memang ya karena potensi kenaikannya masih ada di seperti ini ya silahkan ditentukan karena profil risiko masing-masing berbeda. Mungkin ada yang siap menerima potensi kerugian sebesar 16% itu untuk mengharapkan potensi kenaikan sebesar 20-an persen tadi ya, 27%. Jadi silahkan diputuskan masing-masing. Buat kami tentu saja ini lebih baik menunggu di bawah lagi. Perkara turun atau tidak ya biarkan market bekerja. Kalaupun tidak turun masih ada saham yang lain, pilihan yang lain mungkin yang risknya cocok dengan kita. Ya setiap orang berbeda-beda sekali lagi. Oke gitu kira-kira. Lanjut ke Aquila Official. Menurut analisa Pak Yev, ASRI apakah bagus untuk diinvest jangka panjang? Untuk entry-nya kira-kira di harga berapa? Bicara jangka panjang, kita coba lihat kinerja terakhir ASRI. Apakah sudah membaik atau belum? Jadi ini terakhir pembahasan ASRI, dia tertahan di resist dan berhasil breakout. Dan hari ini di retest resist tersebut. Sebentar kita coba lihat kinerja. Jadi sejak 2019 ya, kinerja Alam Sutra itu mengalami penurunan dari sisi revenue ataupun net income ya. Di sini terjadi penurunan dari 3,9 untuk revenue menjadi 3,4. Sedangkan untuk dari sisi bottom line-nya memang relatif tidak terlalu signifikan perubahannya. Kemudian di 2020 wajar sekali terjadi penurunan kinerja karena ya salah satu yang terdampak signifikan adalah properti ya. Di sini ASRI mengalami kerugian dan di 2021 cukup baik. Ini adalah salah satu yang mungkin contoh perusahaan yang mampu membalikkan posisi dengan sangat cepat ya, dengan seiring perbaikan ekonomi dan market ya. ASRI ini cukup cepat ya perbaikannya, meskipun memang belum pulih. Kalau kita lihat di sini
dari sisi bottom line terutama itu belum benar-benar pulih, tapi sudah positif lagi, tidak rugi lagi di 2021. Nah, di kuartal 1 2022 di sini juga terlihat perbaikan kinerja dari 2021. Ya, 2021 sudah bagus, sudah membaik. Di 2022 ini semakin membaik lagi, yang mana terdapat pertumbuhan yang cukup signifikan. Revenue di kuartal 1 2021 itu 460, sedangkan di 2022 kuartal 1 itu 947. Ya, bisa dikatakan 2 kali lipat. Kemudian laba bersihnya di sini rugi di kuartal 1. Kemudian di kuartal 1 2022 ini sudah positif. Artinya kemungkinan besar ya, kalau misalkan tidak terjadi masalah lagi, kemungkinan di 2022 ini akan lebih baik dari 2021 seharusnya. Mari kita lihat teknikalnya. Nah, lagi-lagi ini teknikal ini juga sangat menentukan. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknikal, sebenarnya ASRI sendiri saat jatuh di 2020 bersama dengan market itu sudah mengalami recovery cukup signifikan ya. Cukup signifikan karena dia turun di 80-an dan sempat mengalami kenaikan di 200 300 bahkan dalam waktu yang cukup singkat di akhir tahun 2020 dia sudah mencapai kembali 300 dan kembali terkoreksi dan cukup stabil di area 147. Nah, kalau menurut kami ini adalah masih dalam proses pullback sejauh ini. Kalau misalkan kita plannya adalah jangka menengah panjang, mungkin kita harus menunggu konfirmasi dia benar-benar uptrend. Benar-benar uptrend, ya bisa dikatakan harga misalkan sudah membentuk syarat-syarat uptrend di atas EMA, kemudian membentuk higher low dan sebagainya. Tapi sekarang ini memang masih terlihat konsolidasi di area 180-an. Atau 200 di bawah 200 dengan support di 150. Kalau plan kita adalah swing jangka menengah, mungkin bisa ke target di harga saat ini ya dengan target 240 dengan mengincar kita mengincar yang masuk akal lah. Maksudnya kita belum berani menentukan saham ini akan uptrend, tapi kita hanya melihat skenario ini masih pullback dulu. Nanti kalau misalkan sudah reversal, kita akan update lagi. Plannya pun akan di-update juga. Misalkan kita invest di harga saat ini, kita nggak muluk-muluk lah, pullback dulu. Pullbacknya 30-an%, ini sudah cukup. Potensi jangka pendek menengah. Dengan risk di harga saat ini sekitar 12% menurut kami ini ya cukup oke. Yang jelas kalau dia turun lagi di bawah 140 itu bukan indikasi yang bagus. Nah, skenario yang saat ini berjalan kemungkinan adalah wave C naik. Wave koreksi ya. Wave C naik itu bisa jadi ya sejajar dengan wave A yaitu di 240 sampai dengan bisa ke upper shadow di 300. Itu untuk jangka pendek menengah ya untuk ASRI. Sementara ini seperti itu untuk ASRI. Semoga menjawab ya. Kalau kami saat ini memang lebih berfokus ke saham-saham yang memang sudah uptrend dan masih memiliki potensi naik. Ya pasti fundamentalnya harus bagus, memang bertumbuh dan juga teknikalnya memang uptrend. Nah itu mungkin masing-masing orang mungkin berbeda. Ada yang suka mencari saham yang sedang di bottom atau di harga yang sedang terkoreksi dalam dan sebagainya. Tapi ini sekali lagi untuk ASRI tadi memiliki potensi naik, namun memang belum uptrend, jadi mungkin belum masuk ke syarat-syarat yang dipilih oleh peer ataupun peer saat ini. Jadi ya silahkan. Gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Silahkan bagi Anda yang baru pertama kali menonton Yev Talk dan belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, dan apabila Anda merasa Yev Talk ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk klik like dan share mungkin ke teman-teman Bapak Ibu, ke saudara atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading atau invest saham, diajak nonton Yev Talk secara gratis. Dan juga boleh memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di Yev Talk berikutnya di kolom komentar. Lanjut ya, ke Pak Tony Saputro. MPMX kemungkinan tutup gap di atas dulu atau masih koreksi, target koreksi ke berapa? Oke, coba kita lihat MPMX.
Jadi MPMX ini kemarin habis dividen turun ya. Nah, dan sekarang ini menurut kami setelah kebetulan sebelum dividen dia rejection. Ya, rejection dari 1400, yang mana ini bukan indikasi yang bagus ya. Jadi kemungkinan besar probabilitas untuk turun lanjut kemungkinan ya bisa terjadi dengan MACD yang seperti ini. Ya potensinya masih akan turun ya ke 1055 atau juga bisa ke gap kecil, ini gap kecil yaitu di 975. Sementara ini seperti itu untuk MPMX. Kemudian lanjut ke saham berikutnya dari Putu Agus Supartaryawan, STTA saya beli average di 1177. Apakah masih potensi lanjut naik setelah break resist 1150? Terima kasih. STTA ini saham hot list kalau tidak salah. Ya, STTA ini ya tadi saya diinfo dari admin ada hot list tadi siang jam berapa saya juga nggak tahu, jam 11 kalau nggak salah, jam setengah 12 penutupan sesi pagi. Ini STTA ya. STTA itu uptrend dengan tipe moderat, cocok untuk trend following. Baru saja breakout, konfirmasi kelanjutan uptrend, jadi uptrend ini berlanjut maksudnya. Potensi kenaikannya dari 1160 itu sekitar 5 sampai dengan 15%, yaitu targetnya 1225 sampai dengan 1335, downside 6%. Ya, 5 sampai 6% di sini ya. Nah, ini update-nya tadi sore. Jadi update-nya ini menurut kami ini menjawab pertanyaan. Penutupan sesi siang tepat di 1200. Jadi naik ya, sesi siang tadi naik di 1200 ya, penutupan 1200. Kenaikan diikuti dengan peningkatan volume transaksi. Tekanan beli yang kuat merefleksikan tekanan beli yang kuat. Jadi kemungkinan besar, ini jawabannya ya. Kemungkinan besar besok akan capai TP terdekat di 1225. Jadi ini STTA ini merupakan salah satu saham trend following yang cocok untuk mungkin Bapak Ibu yang suka dengan saham-saham yang uptrend dan Anda suka hold dan membiarkan floating profit itu terus berlanjut sampai dengan terjadi reversal gitu ya. Ini saham relatif baru, kalau kita lihat di daily mungkin indikator yang bisa kita lihat hanya volume dan MACD saja. MACD-nya masih bagus banget ya. Dan seperti yang sudah diinfokan, saham ini hari ini breakout dari resist 1000. Ini resistnya sebenarnya bukan 1150 ya. Di 1110 itu resistnya. Ya. Dan ini lanjutan kenaikan. Kita sudah beli kemarin di private trading room tentu saja. PTR kemarin beli di berapa ya? Di bawah 1100. Kemungkinan hari ini sudah profit ya harusnya. Sebentar saya cek dulu. Saya juga lupa. Cuma saya dapat laporan saham STTA ini, STAA ini merupakan saham incaran sejak beberapa minggu yang lalu ya. Ini beli di 1080-an. 1080 ya. Belinya bersamaan dengan Elsa. Oke. Ini saya tunjukkan dulu sebentar. Jadi saham ini targetnya kalau menurut PTR ini ya. Jadi menurut PTR kelihatan nggak ya? Targetnya itu di 1300 ya. Targetnya terdekat itu 1155. Itu sudah tercapai hari ini. Hari ini di 1200 ya. Berarti lanjutannya di 1300 ya. Jadi ini kemungkinan 1225 ya besok, benar. Ya menurut admin ini benar, harusnya besok lanjut untuk STTA. Ya, ini ya namanya saham untuk target ke 1300 itu mungkin juga tetap akan ada naik dan turunnya. Jadi ya kalau Anda mengincar targetnya lebih tinggi, pastikan Anda juga orang yang sabar, orang yang menikmati proses, jangan orang yang pragmatis ya, karena ini saham uptrend. Namanya saham uptrend ada proses naik dan turunnya. Di dalam uptrend ada turun, di dalam downtrend juga ada naiknya. Ya. Jadi ya menurut kami penonton Jeff Talk ini sudah memahami itulah, tidak ada saham yang naik terus ataupun saham yang turun terus. Dari situlah kita mencari profit. Oke, jadi
STTA seperti itu. Besok ada lagi nih satu saham yang berpotensi yang mungkin akan di-share di Twitter jam 8 pagi. Jadi silakan apabila Anda punya Twitter, kalau belum punya Twitter buat Twitter lah. Mumpung dikasih gratis nih sama admin di Twitter. Ya. Ini rutin ya. Kemarin ada saham apa? Elsa sudah naik juga. Kemudian ada DSFI ini yang belum naik. Kemudian ada lagi BP yang sudah kemana ya? Udah naik tinggi ya. HICE ya. NICL banyak. Silakan di follow Twitter Yev Advisor. Kira-kira begitu untuk STAA. Besok pagi ada lagi yang ketinggalan STA hari ini sudah tinggi ya itu ya. Silakan besok dicek. Ada yang baru breakout sore tadi. Mungkin besok pagi Anda bisa ikutan di Twitter. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Mohon dibantu analisa saham BBSS. Apa perusahaannya sehat? Coba kita lihat. Sehat atau tidak? Tentu saja kita lihat dari laporan keuangannya. Kinerjanya seperti apa. Sahamnya di 50. Kalau kita lihat dari kinerjanya, mohon maaf, ini saham masih rugi. Ya, buat kami ini tidak sehat. Buat kami ya, ini rugi. Ya, sampai dengan ini kuartal terakhir, kuartal 3, itu juga masih rugi. Ya, masih rugi. Ya, dan sahamnya di 50 ya. Jadi kalau turun di 50, di 51 ini ya. Kalau dia turun ke 50, sulit ya untuk dijual. Jadi resikonya menjadi maksimal. Sehingga buat kami banyak yang lain yang lebih menarik lagi gitulah. Kalau tanya sehat apa enggak, menurut kami itu rugi aja kita anggap tidak sehat ya. Kita nggak bicara rasio-rasio yang lain. Cari rasio-rasio yang lain silahkan dicek lah ya, DER-nya seperti apa, tapi sudah terrefleksi dari kinerjanya yang kurang baik ya gitu. Oke, sementara ini seperti itu untuk BBSS. Sebaiknya kalau kami akan tukar di saham yang lebih baik, lebih sehat. Meskipun mungkin nominal di 50 itu terlihat murah, tapi ya namanya saham tidak ada yang murah dan tidak mahal. Yang benar adalah ya nanti kita beli dia naik atau turun, atau dia akan diam di situ dan kita tidak bisa jual kalau di 50 gitu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan Anda ketika membeli Anda sudah cek, apalagi ini plan Anda adalah investasi ya. Kemarin saja ada yang tanya saham properti apa yang like invest, kita nggak bisa jawab karena memang kita belum pelajari. Jadi nggak bisa asal-asalan ya. Peer dan peers pun butuh beberapa bulan untuk merekomendasikan sebuah saham. Mereka harus memonitor bagaimana transaksi, bagaimana tidak hanya fundamental tapi transaksinya aman atau tidak, ketersediaan barangnya ada atau tidak, dan sebagainya. Jadi investasi itu jangka panjang, komitmen jangka panjang. Kalau misalkan hasilnya terlihat di jangka pendek, alhamdulillah. Kalau tidak, kita bisa berpegang pada jangka panjang. Seperti itu. Jadi kalau sudah kinerjanya sudah tidak bagus atau tidak sehat, ya cari yang lain, karena saham itu ratusan, banyak yang lain. Gitu kira-kira. Itu pendapat kami ya. Silahkan Anda cocokkan dengan pendapat Anda sendiri. Dari Pak Sugih Buntaran, ITMA saham batubara bukan ITMA. Sepertinya saham energi ya, mungkin batubara. Oke, pertanyaannya adalah per PBV kecil tapi saham nggak naik-naik, bolehkah beli untuk jangka menengah? Nah ini yang perlu saya luruskan. Per dan PBV itu dibentuk oleh harga. Kalau per PBV-nya tinggi berarti sahamnya sudah naik. Di sini sahamnya nggak naik-naik, ya pasti per dan PBV-nya kecil ya. Di situ kita memahami. Jadi per ataupun PBV itu definisinya price ya earning ratio. Jadi harga saham ya dibandingkan dengan earning atau ya kita bisa sebut EPS dan sebagainya. Dan PBV book value itu price per book value. Jadi kalau misalkan ada yang tanya ini per dan PBV rendah, harga sahamnya belum naik, ya pasti belum naik karena masih rendah. Mungkin kalau misalkan Anda punya pengalaman di 2000, saya gak lupa, Inaf ya, contohnya saham Inaf,
waktu dulu naik signifikan di tahun ini, salah satu contoh ya, sebentar kita lihat enough dulu. Ya ini dulu naik signifikan dan pairnya banyak orang geleng-geleng kepala waktu itu. Waktu itu kita trading juga ya, saham ini sempat mengalami kenaikan yang luar biasa di 2016-2017. Ya, kita bisa lihat pairnya waktu itu ya di sini. Ini salah satu pengalaman pribadi. Ketika kita ya, kenapa kita nggak melihat pair ataupun PBV dari sini? Kalau tinggi berarti di harga premium, berarti bagus oleh market. Ya, bisa jadi ya. Nah, di sini nih. Kok nggak kelihatan? Nah, bisa dicek lah nanti. Mungkin Anda bisa cek di ini salah satu ya, kita kasih tahu kalau misalkan pair rendah ya berarti sahamnya memang belum naik, bisa jadi seperti itu ya kan. Nah ini ya waktu itu ya ini pairnya yang paling signifikan ya waktu itu, ini sampai 49 kali ya, ini kemarin di 2021 ya enough. Sebentar, ini kok nggak muncul ya. Ya, ini mungkin input untuk trading view ya. Ini nggak kelihatan di sini. Tapi kalau Anda cek, Anda bisa cek di aplikasi sekuritas di 2017 berapa per enough. Nah, ITMA ya itu belum bergerak karena harga sahamnya, lihat nih. Anda compare ya. Ini PBV ya, di sini pairnya nggak kelihatan ya karena memang tidak muncul. Ya Anda lihat pergerakan PBV dan harga sahamnya sama. Kalau harga sahamnya belum naik ya PBV ataupun pairnya juga nggak bergerak, gitu loh. Nah inilah kesalahkaprahan kadang orang melihat valuasi dari pair dan PBV. Padahal metodenya nggak cuma itu, ya, gitu. Tapi kita akan lihat fundamentalnya bagus atau tidak untuk jangka menengah. Ini pertanyaan untuk jangka menengah ya. Untuk jangka menengah bagus atau tidak? Boleh beli untuk jangka menengah. Nah, karena saham energi saat ini mengalami kenaikan, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari kinerjanya ini cukup bagus sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari kinerjanya cukup bagus, tapi harga sahamnya memang belum bergerak. Melihat dari adanya potensi kenaikan ini dari sini ya, dari peak yang pernah dibentuk di 2000 sekarang harga 500. Jadi tanda-tanda dia akan naik kemungkinan setelah dia breakout di atas 800. Secara teknikal ya ini ya. Nah, kalau Anda beli di saat ini, kapan naiknya ya kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu kapan dia naiknya karena belum ada indikasi sampai dengan saat ini. Kalau Anda tipikal yang mungkin mau hold sampai dia naik, ya mungkin beli di saat ini bisa-bisa aja, tapi di sini harga sahamnya konsolidasi sejak 2017. Sangat panjang konsolidasinya. Ya. Artinya apa? Artinya Anda harus ekstra sabar. Ya mungkin bisa besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Kalau saya lebih baik tunggu konfirmasi baru nanti kita akan ikuti sehingga investasi kita akan lebih cepat dan ya uang kita tidak terlalu lama mengendap di sebuah posisi lah. Apalagi posisinya itu yang sifatnya adalah siklikal, ya, yang sangat ditentukan oleh harga komoditas yang tidak bisa didikte, ya, gitu. Jadi kita harus tahu itu. Penggunaan pair dan BBV tidak bisa di-compare dengan harga saham yang naik atau turun, ya. Kita bisa compare dengan industri ataupun sektor atau fundamental secara umum bagaimana. Apakah pair sekarang ini rendah atau tinggi? Jadi BBV di atas 1 belum tentu itu mahal, belum tentu, ya. Ini besok kita buatkan materi, kalau memang ada yang minat kita akan membahas tentang valuasi walaupun kita sebenarnya bukan seorang value investor, ya, gitu. Jadi mungkin ini pandangan kami seperti itu, ya silahkan menurut Anda benar atau tidak itu masing-masing saja. Kalau menurut kami ya kenapa pair dan PBB kecil sahamnya tidak bergerak, karena itulah penyebabnya, harganya sahamnya nggak bergerak, makanya pair dan PBB-nya nggak bergerak atau nggak naik gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, MAPI. Oke, MAPI
Oke, MAPI sekarang ini breakout dari resist konsolidasi di 925, potensi ke 1190 ya, kemarin breakout ya, dan harusnya ini besok lanjut ke atas, lanjut ke 1100 ya. Sekarang harga 950. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke energi, oke. Nah, ini saham energi ini mengalami kenaikan signifikan ya, tidak mengejutkan buat penonton Yeftok seharusnya, karena kita sudah bahas di 1 Februari saham-saham yang potensi mengalami kenaikan di awal Februari 2022. Silakan ditonton. Nominal kecil, jadi persentasenya cukup besar. Jadi potensinya itu sekitar 8 sampai dengan 22%. Tapi bisa lebih ya, ini nominal kecil sekali lagi. Ini kalau dia pecah dari resist konsolidasinya, energi bisa naik sampai ada 170 bahkan bisa lebih gitu ya. Kalau kita lihat extensionnya mungkin bisa di atas 100 gitu ya. Ya 90 sampai dengan, nah bertepatan 2,618 kebetulan ya. Nah di 290-an ini. Berapa targetnya? 290 ya, 290-an di 1 Februari. Waktu itu 1 Februari saham energi masih di harga 100-an lah ya. Kenaikannya sudah 159% sejak 1 Februari. Kita hilangkan dulu ini. Nah, gitulah ya. Tentu saja dalam proses menuju naik ke sini ada naik dan turunnya. Inilah saham. Ya, tidak ada saham naik terus atau turun terus. Ya, begitu. Jadi ini banyak sekali ya yang melihat saham itu, ini kok kenapa turun terus? Ini kenapa kok naik terus? Tidak ada saham naik terus ataupun turun terus. Ya, saham itu bergerak. Selama ada transaksi, dia akan naik dan turun. Tetapi yang kita harus pahami adalah kemanakah arahnya, ke atas atau ke bawah. Masalah proses ke target tersebut ada naik dan turunnya, itu adalah bagian dari proses. Kita nikmati. Ya, tercapai atau tidak, biarkanlah market yang memutuskan. Kita ini hanya berusaha dan berencana. Ya, kalau misalkan tercapai ya alhamdulillah. Kalau tidak tercapai ya tetap kita syukuri berapapun itu. Misalkan seperti ini energi sudah naik 159% dan kemungkinan Anda masih hold. Mungkin Anda masih hold, ya itu adalah rezeki Anda. Dan kami sebagai perantara saja. Anda yang memutuskan dan itu adalah hasil Anda sendiri. Gitu. Nah, berapakah target kenaikan berikutnya saham energi? Ini yang kita akan bahas di Yeftok pada malam ini. Jadi energi itu ini penurunan cukup signifikan yang terjadi 2017 itu disebabkan oleh reverse stock. Waktu itu harganya 50, kemudian reverse stock dan harga sahamnya jatuh waktu itu. Nah, ini adalah proses recovery-nya. Kenapa? Kita sudah bahas di Februari juga. Waktu itu kita compare 3 saham grup Bakri Energi, BRMS dan Bumi. Ya. Bapak Ibu penonton Yeftok yang sudah lama menonton dan selalu rutin menonton ya pasti sudah tahu pembahasannya seperti apa. Bahwa memang energi ini memang inline harga sahamnya, di mana harga sahamnya sudah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun sampai dengan di 2021 ini. Ya. Maka dari itu kita berani trading di saham ini di Februari yang lalu dan berani share ini di YouTube untuk masyarakat umum. Saham ini merupakan adalah salah satu yang berpotensi ya waktu itu ya mengalami kenaikan. Kita terakhir transaksi di saham energi itu di Februari yang lalu. Di Januari sebelum kita publish, kita sudah beli terlebih dahulu di PTR di 111 112. Ya. Waktu itu kita share tidak cuma energi, saham Indi waktu itu. Silahkan ditonton secara lengkap ini. Yeftok edisi 1 Februari. Jadi nggak ada yang bilang sudah naik baru dibahas. Ya, Yeftok ini kan kita bahas sesuai juga permintaan juga. Jadi ya kalau misalkan ada saham yang baru sudah naik kemudian ada kita bahas, mungkin ada permintaan dari Bapak Ibu semua. Gitulah kira-kira. Jadi potensi berikutnya menurut kami akan menutup gap atau proses recover dari
reverse stock ya. Terdekat di 400 ya, 390 atau 400 ini ada gap di situ. Kemungkinan besar akan mengarah ke sana karena memang secara fundamental pun energi ini memang membaik. Oke. Jadi seperti itu. Terakhir dari siapa? Dari Pak Satya Dharma, bagaimana dengan saham auto? Oke. Auto sekarang ini dia masih juga bisa dikatakan uptrend sejak 2020 yang lalu. Dari uptrend di sini uptrend minor karena kalau kita lihat dari chart monthly dia ini pullback. Pullbacknya sama dengan 2015 yang lalu. Ya. Jadi selama dia tidak naik di 1440 ke atas ya itu masih pullback. Terdekat, jangka pendek ya. Terdekat saham ini akan menuju 0,618 yang sudah hampir tercapai yaitu di 1245. Jadi ini target swing untuk auto. Begitu kira-kira. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton Yeftalk malam ini. Semoga Yeftalk malam ini memberikan manfaat, memberikan informasi yang menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan share. Apabila Anda merasa Yeftalk ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman Bapak Ibu, keluarga atau siapapun yang Anda kenal yang trading dan investasi saham. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di Yeftalk malam ini. Ambil hikmahnya ya, buang apa yang negatif ya. Sekali lagi ini adalah prediksi dan ini adalah opini pribadi, bisa benar dan bisa salah. Jadi silahkan analisa ulang dan buat trading plan masing-masing sesuai dengan strategi masing-masing. Gitu saja, sampai jumpa di Yeftalk selanjutnya. Selamat malam.